Perkembangannya tentu hasil dari apa yang sudah kami koordinasikan dan juga amati di lapangan. Jadi tahun ini Mas Bram, sesuai hasil survei dari Kemenhub ada 123 juta potensi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik ya. Dan 56 juta diantaranya itu akan menggunakan kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2 ya. Ini satu hal yang memang setiap tahun polanya seperti ini. Dan kalau kita lihat dengan adanya pemilihan moda tersebut, tentu yang akan paling terkena dampaknya adalah jalan tol dan jalan arteri ya. Nah, ini yang sebenarnya paling dikhawatirkan jika terjadi penumpukan kendaraan pada tanggal atau waktu yang sama. Dan hasil dari survei juga, ini ternyata animo pulang itu puncaknya ada pada tanggal 21 April 2023. Nah, oleh karenanya setelah kami lakukan koordinasi dan pengamatan terhadap situasi ini, kami melihat bahwa salah satu hal yang bisa mengatasi terjadinya penumpukan adalah membuat tanggal keberangkatan ini lebih terbagi pada tanggal-tanggal yang lain. Nah, oleh karenanya Kemenhub beserta juga kementerian yang lain kemudian melihat bahwa memajukan cuti bersama ini bisa menjadi meminimalisir terjadinya dampak penumpukan. Itu yang sebenarnya tujuan paling utama, Mas Bram ya. Dan tentu juga ada tujuan yang lain. Kita mengharapkan agar pola keberangkatan ini juga terbagi sama di moda yang lain, tidak hanya di kendaraan pribadi. Bisa di kereta api, bisa di pesawat, maupun juga nanti di kapal laut gitu. Jadi ini sebenarnya dalam rangka membuat mudiknya jadi lebih nyaman ya, karena potensi penumpukannya bisa Mbak kita Dita, kurangi. apakah memang Kemenhub begitu menyediakan juga jalur alternatif agar seperti fokus utama tadi tidak ada lonjakan yang mana juga terjadi di jalan-jalan favorit bagi para pemudik? Ya, sebenarnya kalau jalur alternatif tentu ketika tol itu padat, jalur alternatifnya ya adalah jalan arteri ya. Tapi sekali lagi kami juga terus berupaya agar di jalan tol itu sendiri ini juga dilakukan berbagai upaya sebelum masa mudik maupun ketika memang sudah masuk dalam masa mudik itu sendiri. Jadi saat ini Badan Usaha Jalan Tol ini bersama juga tentu dengan Kementerian PUPR ini tengah menambah beberapa jalur yang ada di tol-tol yang punya potensi padat seperti di Cipularang dan Cipali. Di Cipularang minggu lalu kami meninjau langsung ya penambahan satu lajur di sebelah kiri di tol Cipularang yang ini tentu diharapkan juga bisa menambah kapasitas dari jalan tol itu sendiri ya. Di samping tentunya ada rekayasa lalu lintas karena bagaimanapun kepadatan pasti akan terjadi. Ya, karena antara kapasitas jalan tol dengan volume kendaraan yang akan melewati itu memang rasionya tidak bisa kita jadikan kecil gitu ya. Karena begitu rasio kecil, ini sebenarnya kenyamanan bisa kita berikan. Tapi begitu rasionya tinggi di atas satu, ini artinya tolnya akan berhenti padat. Nah, tentu kita inginkan rasionya kecil dan oleh karenanya perlu dilakukan rekayasa, termasuk adanya kontraflow, kemudian juga one way, dan sedang kita diskusikan juga potensi atau kemungkinan dilakukannya ganjil genap. Jadi ini hal-hal yang sedang kami siapkan, Mas Bram, dan terkait dengan adanya tambahan ruas jalan tol, Kementerian PUPR juga sudah mempersiapkan 12 ruas jalan tol fungsional. Jadi ada beberapa yang memang pusatnya ada di Jawa dan sebagian juga di Sumatera, termasuk juga ruas jalan tol kira-kira sekitar 6-7 kilo yang dari dari Solo menuju Jogja. Jadi ini nanti akan difungsionalkan dan harapannya sih sekali lagi ini bisa membagi ya beban dari jalan tol maupun arteri. Ini sedang kami persiapkan Mas Bram dan mudah-mudahan nanti sebelum masuk puncak tol semuanya sudah selesai. Oke, baik. Bu Adita, kami juga mengamati begitu ya, rilis dari Anda, publikasi dari Kemenhub yang mana juga Menteri Perhubungan menghimbau untuk para pemudik tidak menggunakan sepeda motor saat melakukan perjalanan mudik. Apakah hal ini juga nantinya akan menambah beban dari traffic yang mana juga menjadi tambah banyak dan juga tambah padat? Ya, mengapa roda dua ini kita himbau untuk tidak digunakan mudik dan khususnya secara jarak jauh ya, berkendara jarak jauh. Karena memang potensi terjadinya kecelakaan itu berbanding lurus dengan penggunaan kendaraan roda dua untuk perjalanan jarak jauh. Ini sudah kita alami bertahun-tahun sebelumnya ya. Ketika penggunaan roda dua itu tinggi, maka tingkat kecelakaan juga akan berlangsung juga tinggi gitu. Ya ini tentu harus kita hindari ya.
Dan salah satu yang kita juga upayakan agar tidak digunakan roda 2 ini tentunya adalah dengan adanya mudik gratis menggunakan motor. Jadi motor pun kita bisa angkut untuk ke kota-kota tertentu gitu. Ini salah satu upaya sebenarnya ya, Mas Bram. Dan juga justru kalau kemudian masyarakat tidak menggunakan roda 2, apa yang namanya beban dari jalan arteri khususnya ini justru bisa kita kurangi. Jadi kita alihkan menggunakan kendaraan umum atau menggunakan fasilitas mudik gratis yang disiapkan baik oleh pemerintah melalui Kemenhub dan beberapa kementerian yang lain maupun juga oleh pihak-pihak swasta dan BUMN. Kami lihat sekarang banyak sekali penyelenggaraan mudik gratis yang sudah dimulai pendaftarannya juga dari beberapa hari yang lalu, yang itu sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Mereka bisa membawa motornya, bisa penumpangnya juga, pemudiknya bisa menggunakan fasilitas itu gitu ya. Dan nanti di kota tujuan ketika akan melakukan perjalanan yang tidak terlalu jauh, boleh menggunakan kendaraan roda 2 tadi ya yang sudah diangkut secara gratis gitu dengan moda yang lain. Jadi ini hal-hal yang kita upayakan ya. Sekali lagi kita menghimbau untuk tidak menggunakan roda 2 tapi kita juga berikan solusinya gitu. Mungkin tidak bisa memberikan solusi sepenuhnya ya, tapi setidaknya mengurangi penggunaan roda 2 itu untuk mudik yang sekali lagi ini pasti dilakukan untuk jarak jauh gitu.